Pada video kali ini, saya akan membagikan cara bagaimana pengaturan untuk menggunakan Bittrex telephony. Mulai dari koneksi dengan PBX, konfigurasi IVR, konfigurasi antrian untuk teleponi, melakukan recording, blacklist nomor, melakukan panggilan ataupun pelaporan dari aktivitas teleponi. Jadi, fungsi dari penggunaan Bittrex telephony ini memudahkan kita untuk merespon klien. Jadi, kita dapat melihat aktivitas agen kita dalam merespon klien dengan menggunakan Bittrex telephony. Yang pertama, untuk bisa mengaksesnya, kita bisa memilih di menu kontak center. Saya akan membuat pengaturan untuk mengkoneksikan dengan PBX. Kita klik pada menu teleponi. Dan di sini ada dua pilihan, yaitu ada Cloud PBX ataupun Office PBX. Untuk Office PBX, Anda harus menyiapkan untuk device-nya yang bisa mengkoneksikan nomor yang Anda gunakan nantinya, dan nanti data yang tersimpan bisa ada di Bittrex. Gunakan Cloud PBX. Untuk Cloud PBX ini, pastinya Anda bekerjasama dengan penyedia provider ya, dan nanti datanya bisa langsung diisikan untuk registrasi agar bisa dikoneksikan dengan Bittrex. Lalu jika sudah terisi datanya, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini adalah beberapa pengaturan untuk membuat Bittrex telephony. Untuk bisa mengintegrasikan dengan CRM, Anda bisa klik pada menu CRM integrasi, dan datanya bisa dipilih. Apakah data akan terrecord langsung? Akan ada pilihan apakah disimpan atau tidak, atau secara otomatis menjadi lead baru di CRM Bittrex nantinya. Lalu setelah Anda melakukan koneksi dengan CRM Bittrex, Anda bisa mengkonfigurasi untuk IVR. Jadi untuk bisa mengkonfigurasi IVR, bisa pilih menu konfigurasi teleponi, lalu kita pilih voice menu. IVR ini Interactive Voice Response, di mana memudahkan pelanggan ketika ingin menghubungi customer, maka dia bisa memilih beberapa menu sesuai dengan kebutuhan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada agen kita. Yang pertama, saya akan coba sampaikan terkait fiturnya. Kita bisa klik Add Menu. Jadi untuk konfigurasi IVR ini, kita bisa pilih dua untuk suara yang akan diterima oleh customer nantinya ketika melakukan panggilan. Yang pertama mengenai melalui audio file. Jadi kita bisa mengupload recording suara yang sudah di-record dengan maksimal size-nya 2 MB. Lalu untuk teks ini nanti dalam bentuk teks dan akan dirubah oleh robot menjadi suara. Lalu untuk selanjutnya kita bisa melakukan action setelah dia mengklik pilihan atau button nomor yang sudah kita atur. Ketika dia tidak mengklik buttonnya, kita bisa membuat menjadi exit IVR, yang artinya panggilan selesai. Dengan limit batas waktu 15 menit, 15 detik atau 10 detik, kita bisa atur untuk waktunya. Atau kita juga bisa membuat agar mengulang kembali untuk menu yang sudah disediakan melalui IVR ini. Jadi nanti akan terulang kembali untuk tekan 1 untuk menghubungi tim support kami, tekan 2 untuk menghubungi tim sales kami. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana untuk action button-nya? Untuk action button-nya di sini kita bisa buat dengan beberapa banyak ya, sampai dengan yang Anda butuhkan. Nah, di sini untuk angkanya, jadi bisa disesuaikan. Dan untuk menghilangkannya pun cukup mudah, tinggal klik menu ini seperti ini. Untuk yang 0, ketika dia ingin mengakhiri dari IVR ini, lalu untuk ketika dia menekan 1, maka kita bisa pilih untuk action selanjutnya. Ketika klik 1, maka akan terforward kepada employee ataupun agen yang sudah didaftarkan, atau berdasarkan antrian yang sudah kita buat. Untuk menu antriannya nanti akan kita buat bagaimana caranya, atau bisa juga disambungkan untuk ke nomor eksternal. Untuk menambahkannya bisa langsung saja, dan di sini bisa langsung ditambahkan untuk nomornya. Lalu yang kedua, ada voicemail atau message yang akan disampaikan ketika pelanggan menghubungi dan mengklik nomor 2. Atau kembali untuk merepeat menu yang mungkin sudah kita record dan dia akan mengklik menu tersebut untuk memilih kembali apa yang dia butuhkan. Untuk nomor 1 mungkin saya akan coba forward ke employee. Kita bisa select untuk employee-nya. Dan ini yang sudah terdaftar berdasarkan data yang sudah kita daftarkan di Bittrex ya. Jadi bisa ditambahkan di sini untuk employee-nya. Lalu untuk yang kedua kita bisa forward
untuk antrian grup. Nah, untuk antrian grup ini kita harus buat dulu untuk grup settingnya. Bisa diklik sini untuk grup settingnya. Di sini kita bisa buat berdasarkan urutan. Untuk yang pertama kita bisa sambungan kepada Michael. Lalu untuk selanjutnya ketika Michael tidak tersambung maka Frankie akan menerimanya. Atau bisa ditambahkan lagi untuk urutan selanjutnya. Ini untuk pengaturan grup, default group, atau sales group. Nah, ini bisa kita create untuk grup tersebut. Lalu yang ketiga, bisa juga mungkin repeat current menu. Nah, jadi nanti ketika dia klik menu 3, maka akan kembali ke menu pertama, yaitu akan muncul untuk disambungkan kepada employee. Untuk yang kedua, berdasarkan dengan antrian dari grup yang akan menerimanya. Oke, setelah kita melakukan setting kepada voice menu, kita bisa atur untuk antrian. Nah, ini untuk detailnya. Saya coba tambahkan di sini. Lalu di sini pengaturan untuk membuat grupnya atau antrian penerimaan dalam telepon yang akan masuk. Kita bisa tambahkan untuk employee-nya. Di sini ada daftar user yang sudah terdaftar di Bittrex. Saya akan coba tambahkan di sini. Nah, lalu kita bisa juga tambahkan extension number, jadi bisa nanti diarahkan kepada divisi tertentu. Mungkin nanti akan ada divisi finance, support, ataupun sales. Kita bisa buat secara spesifik dengan extensionnya. Lalu untuk cara pendistribusiannya, ini ada 3 cara. Pertama yearly, jadi dibagikan secara merata. Dan juga ada exactly as enquiry, jadi berdasarkan antrian. Jadi nanti akan Michael dulu, satu Nurul, dan juga Arif, atau ke everybody. Jadi nanti siapa cepat yang merespon, dia akan menerimanya. Untuk ringnya ini akan beberapa kali the ring yang akan diterima berdasarkan antrian. Jadi kalau nanti pengaturannya ini berdasarkan antrian, maka ketika nanti diatur untuk 3 kali the ring tidak direspon, antrian selanjutnya akan meresponnya. Gambarannya seperti itu. Lalu nanti ketika ada miss call atau processing tidak terangkat oleh agen atau tim Anda, kita bisa beberapa cara untuk actionnya. Yang pertama bisa forward untuk ke employee lainnya, bisa di-callkan kepada specific number, nanti bisa ditambahkan saja untuk direct numbernya, yang pasti akan ada pengaturan untuk integrasi number lainnya, atau menunggu sampai akhirnya operatornya available. Bisa juga di-forward ke grup lainnya, jadi kita bisa membuat beberapa grup juga untuk bisa melakukan respon, atau bisa langsung di-end call saja. Ini untuk proses pembuatan antrian grup untuk merespon dari Bittrex Telephony. Untuk selanjutnya, untuk pengaturan blacklist nomor yang mungkin tidak ingin kita respon kembali. Caranya kita bisa pilih menu blacklist, bisa secara manual dengan menambahkan nomornya, atau bisa secara otomatis juga. Untuk menambahkannya cukup mudah, tinggal tambahkan saja. Lalu jika ada 2 nomor, bisa kita tambahkan lagi. Terus tambahkan save, maka dia akan tertambah. Atau kita juga bisa atur seperti ini. Registrasi call langsung blacklist ketika registrasi call dari CRM, atau auto block ketika di office hour, di luar dari jam kerja gitu. Dengan periodenya juga bisa diatur, juga number of call-nya. Jadi nanti secara otomatis bisa langsung masuk kepada menu blacklist. Lalu jika ingin menghapusnya atau meremove dari daftar blacklist, bisa langsung dihapus saja. Maka dia tidak akan tersimpan lagi di panggilan yang tidak diterima. Untuk selanjutnya, bagaimana cara call melalui Bittrex? Nah, untuk call melalui Bittrex, kita bisa klik button calls. Nah, di sini kita bisa langsung enter saja untuk nomornya. Contoh, kita bisa langsung call. Nah, kurang lebih seperti itu untuk call-nya. Nantinya untuk call ini akan masuk kepada lead CRM. Nah, di sini akan masuk lead baru, kita bisa klik. Nah, di sini ada riwayat dari proses kita calling.
dan akan ada recordingnya dari proses call tersebut. Jadi nanti ketika diangkat oleh customer atau oleh klien kita, maka akan ada voice recording percakapan dari agen kita dengan pelanggan yang sudah call melalui Bittrex teleponi. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan aktivitas melalui Bittrex teleponi, kita bisa melihat untuk pelaporannya. Nah, untuk pelaporannya kita bisa pilih pada menu call statistik. Nah, di sini kita bisa filter berdasarkan periode. Di sini akan terlihat pada tahun 2022 telepon yang masuk tidak ada, lalu yang outbound terlihat di sini. Ada 6 di bulan Januari dan lain sebagainya. Untuk yang miss call cukup tinggi. Untuk data dari distribusi call yang masuk di sini yang inbound, yang outboundnya ada cukup banyak, Michael. Lalu yang miss call yang tidak direspon oleh Michael cukup banyak. Nah, di sini kita bisa melihat untuk pelaporannya. Ada juga compare time period. Di sini pelaporan berdasarkan waktu yang diinginkan ya. Jadi bisa difilter juga. Berdasarkan periode tertentu, this month dan lain sebagainya. Nah, di sini akan terlihat untuk pelaporannya. Lalu untuk call yang masuk yang tidak dijawab, nah bisa kita lihat untuk periodenya berdasarkan employee, nomor, ataupun periodenya. Bisa terlihat di sini. Nah, gambarannya seperti ini. Call density ini lebih jam sibuk ya. Ketika ada call yang masuk, kita bisa lihat jam-jam mana akan banyak menerima telepon. Kurang lebih akan seperti ini. Ini yang miss call di hari Senin, lalu ini juga yang masuk di hari Jumat. Kita bisa melihat untuk call density-nya. Lalu kita bisa lihat juga untuk performa dari employee-nya. Apakah pembagian dari telepon yang sudah kita atur tadi melalui antrian telepon sudah sesuai atau tidak? Kita bisa lihat pelaporannya seperti ini. Untuk call durasinya pun bisa dilihat juga berdasarkan diagram ataupun rata-rata dari call durasinya. Saya akan coba. Nah, rata-rata Agus paling tinggi dibanding pengguna lainnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba.